Senyumnya mengembang menyambutku sepulang dari kantor. Seperti biasa, wanita itu mengajakku duduk di sofa. Kemudian wanita itu membuka sepatuku, kaos kakiku dan tidak lupa menyuguhkan secangkir teh manis hangat dan sepiring kue kesukaanku. Dia adalah Novi, istriku yang sudah 13 tahun menemaniku dan telah memberiku 3 orang anak yang lucu. Ketika awal menikah, Novi seorang wanita karir yang cantik dan menarik. Sungguh, Novi benar-benar membuatku jatuh cinta. Namun sejak kelahiran Miko anak pertama kami, dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja. Novi ingin lebih fokus dalam merawat dan mendidik anak-anak kami. Aku tak mempermasalahkan alasannya, aku ikut senang dan mendukungnya. Penghasilanku sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan rumah tangga kami. Namun seiring berjalannya waktu, Novi telah berubah di mataku. Novi tak semenarik dulu lagi. Sibuknya Novi dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak kami, membuat Novi lalai dalam merawat dirinya. Novi jarang menggunakan make up, parfum, dan seringkali memakai daster butut yang selalu setia menemaninya di rumah. Menurut Novi, sangat nyaman dan adem bila memakai daster di cuaca yang sangat panas. Mau makan malam atau mandi dulu mas? Novi membuyarkan lamunanku. Di tangannya sudah siap handuk dan baju gantiku. Mataku sempat melirik sebuah foto pernikahan di dinding dengan tulisan di bawahnya, Novi dan Raffi. Kami tampak begitu bahagia dan serasi. Mandi saja dek, tadi di kantor aku sudah makan. Aku terpaksa berbohong, meski sebenarnya aku belum makan, pemandangan lusuh yang ada di mataku telah merusak selera makanku. Sementara di kantor, rekan-rekan wanitaku tampilannya modis dan wangi namun di rumah wanita yang menyambutku berbeda bagai langit dan bumi. Istriku yang memakai daster lusuh dan berdandan sangat natural. Selesai mandi, segera aku masuk ke kamar Miko. Dia tengah tertidur pulas. Di usianya yang masih 10 tahun, sudah terlihat wajahnya mengadopsi wajahku. Ku kecup keningnya, selanjutnya aku beranjak menuju kamar Kirana dan Kayla. Mereka masih tidur dalam satu kamar. Kecantikan wajah keduanya mewarisi wajah Novi, istriku. Setelah kucium keduanya yang sedang terlelap, segera aku beranjak menuju kamar tidurku. Di dalam kamar, istriku sedang menyalakan lampu tidur. Aku segera berbaring ke tempat tidur yang telah rapi. Meski di rumah tidak ada pembantu rumah tangga, namun istriku mampu mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah dengan baik. Dia memang tergolong wanita yang rajin, seolah-olah tidak ada capeknya. Bagaimana dengan pekerjaannya di kantor, Mas? Baik deh, aku biasa memanggilnya dengan sebutan adek. Bener nggak ada masalah mas? Kok ku perhatikan akhir-akhir ini mas banyak diam? Iya, nggak apa-apa kok. Syukurlah kalau begitu mas. Novi ikut naik keranjang sambil menyelimuti tubuhku dengan selimut yang lembut dan wangi. Aku memang tidak terlalu kuat dengan dingin AC. Aku tidak bisa nyenyak dalam tidurku, jujur aku merasakan suatu kebosanan dengan kehidupanku. Di sampingku istriku tidur dengan memakai daster kembang-kembang warna kuning yang juga dipakainya saat hamil Miko anak pertamaku, ya, berarti sudah 10 tahun lebih usia daster lusuh itu. Sungguh menjadi inspirasi untuk datangnya mimpi burukku. Saat makan siang di kantor aku mengutarakan tentang kehidupan rumah tanggaku yang membosankan kepada Angga dan Ricky teman akrabku. Sambil tersenyum, silih berganti mereka mendengarkan keluhanku. Itu karena kamu terlalu monoton Raffi, terlalu lurus berumah tangga. Sekali-kali cobalah melakukan sesuatu yang ekstrim untuk membakar kembali gelora jiwamu, Angga nyerocos sambil menikmati sepiring nasi goreng. Betul tuh kata Angga, cobalah melakukan sesuatu yang ekstrim agar kehidupan rumah tanggamu tidak monoton, dengan cara selingkuh misalnya, tuh. Diam-diam Clara, anak baru di departemen kita kuperhatikan sering curi-curi pandang ke kamu. Udah, jadiin aja Clara selingkuhanmu. Aku yakin dengan berselingkuh kamu akan menemukan kembali apa yang selama ini hilang dari hidupmu. Ricky turut memberikan usulannya. Benar juga kata mereka, Clara anak baru di departemenku memang kuperhatikan sering curi-curi pandang, senyum serta sorot matanya menyiratkan sesuatu maksud tertentu kepadaku. Meski di usiaku yang menginjak 38 tahun, namun ketampananku belum pudar, ditambah lagi posisiku di kantor yang cukup mapan, aku yakin tidak terlalu sulit buatku mendapatkan seorang wanita. Aku tidak mau terjebak dengan komitmen kepada seorang wanita sob, ada usulan lain nggak?
Kalau tidak mau susah-susah pelihara kambing, langsung beli satenya aja, ngerti kan maksudku Vi, kata Angga dengan senyum nakalnya. Kita bisa kok mengantarmu ke tempat gadis-gadis cantik yang akan memuaskanmu, cinta satu malam, puas, tanpa komitmen, bayar, pulang deh berkumpul lagi bareng keluarga, Ricky turut menimpali. Oke deh, Tangsia sok masukannya, aku pikir-pikir dulu. Iya tapi jangan terlalu lama mikirnya, keburu digait Pak Bos tuh si Clara, tahu sendiri bos kita nggak bisa lihat cewek bohai dikit, kata Angga. Untuk berselingkuh dengan wanita lain aku masih belum berani, demikian juga untuk berzina, tidak pernah ada dalam kamusku. Dalam kekalutanku aku menghubungi Rafa, kakakku untuk bertemu saat makan siang. Akhirnya pertemuanku dengan kakakku Rafa akan terlaksana juga. Syukurlah di tengah kesibukannya, ia masih sempat meluangkan waktu untuk mendengar curahan hatiku. Halo, sudah lama nunggu Vi. Rafa tersenyum menghampiriku. Rafa mengenakan atasan setelan hem biru lengan panjang dan dipadukan dengan celana panjang hitam. Melihatnya, seolah aku sedang bercermin. Kita memang saudara kembar, namanya Rafa, dia lebih tua 10 menit dariku, sehingga antara kami berdua tidak ada yang memanggil kakak atau adik melainkan langsung dengan nama kami masing-masing. Begitulah Fa, masalah berat yang sedang aku hadapi, kening Rafa langsung berkerut pertanda sedang berpikir setelah mendengarkan panjang lebar curhatku, tidak lupa usulan teman-temanku Angga dan Ricky aku sampaikan kepadanya. Rafa telah menikah juga dan baru dikaruniai satu orang anak. Pernikahan kita dahulu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Masih teringat ekspresi para tamu undangan yang tersenyum-senyum menyaksikan dua pasang pengantin dengan mempelai pria kembar identik. Ketika bersalaman tidak henti-hentinya para tamu berpesan kepada Novi istriku, dan kepada Ratna istri Rafa, awas jangan sampai tertukar ya suaminya di malam pertama. Kami pun hanya bisa tersenyum membayangkan malam pertama tertukar, hihihi. Semua keluarga pasti ada permasalahan Vi, aku pun juga tidak luput dari permasalahan keluarga, Rafa berucap sambil menghisap sebatang rokok. Di mataku Rafa laki-laki yang sangat beruntung, punya istri Ratna yang cantik, seksi dan wangi. Tidak seperti Novi yang lusuh dan bau minyak. Ratna seorang sekretaris pada sebuah perusahaan minyak asing. Kemanapun tampilannya selalu modis dan wangi. Bahkan ketika kami sekeluarga menginap di rumah Rafa, Ratna selalu tampil cantik di rumah. Kamu beruntung Vi punya istri Novi, seorang ibu yang pintar mendidik anak, telaten melayanimu dan bisa setiap saat bertemu denganmu, sedangkan aku karena kesibukan Ratna, jarang punya waktu untuk menikmati saat kebersamaan. Tapi aku membutuhkan suatu terobosan besar dalam kehidupanku yang monoton ini Va, kalau tidak, aku ragu apakah bahtera rumah tanggaku ini bisa diselamatkan. Kalau untuk selingkuh atau jajan, seperti usul teman-temanku aku jelas tidak bisa melaksanakan Va. Duh, gimana dong ada solusi nggak? Gimana kalau aku tawarkan sesuatu yang ekstrim tapi, nggak jadi deh, Vi, ucap Rafa ragu-ragu. Ayo dong Va, lanjutin kata-katanya, aku pasti setuju deh, pintaku dengan penasaran. Sebenarnya aku ragu dengan usulanku ini, sangat ekstrim, namun lebih baik dibandingkan dengan selingkuh atau jajan Vi. Kamu ingat tidak saat kita keluarga besar bertemu, Novi dan Ratna sering salah mengira aku adalah kamu dan sebaliknya kamu dikira aku. Bener juga ya Va, selain papa mama, istri-istri dan anak-anak kita masih sering keliru, karena wajah, suara, postur dan perangai kita memang benar-benar susah dibedakan. Terus, maksud kamu apa Va? Tanyaku tak sabar. Begini Vi, setelah mendengar penjelasanmu tadi tentang tidak bahagianya kamu dengan istrimu, dan demi menyelamatkan rumah tangga kalian maka aku berpikir bagaimana kalau sementara waktu kita saling bertukar posisi, kamu di posisiku dan aku menggantikan posisimu. Barter atau tukeran istri maksudmu Va? Tanyaku kaget dengan mata melotot. Bukan sekedar istri namun juga barter seluruh kesehariannya, keluarga dan pekerjaan Vi, cukup 1 minggu saja dan ada satu syarat yang tidak boleh kita langgar. Syarat apa tuh, Va? Kamu berjanji tidak menggauli istriku Ratna Vi, dan sebaliknya aku juga tidak berhubungan intim dengan istrimu Novi, bagaimana?
Baiklah Fa, kalau itu aku pasti setuju. Tapi kalau boleh tahu apa alasanmu merelakan aku menikmati berada dalam posisimu meski cuma sementara, seperti yang aku utarakan tadi Vi. Kulakukan ini untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga kalian, daripada kamu terjerumus ke hal-hal yang tidak benar seperti teman-temanmu. Di samping itu aku juga ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku pun memiliki permasalahan dengan istriku. Setiap rumah tangga pasti ada problem. Yang terpenting bagaimana kita menyikapinya. Baiklah, mulai kapan kita mulai permainan ini Fa? Sekarang saja mumpung kita bisa bertemu Vi. Maka setelah kami saling bertukar informasi tentang situasi rumah, istri, anak-anak, pekerjaan dan lain-lain, maka mulailah kami bertukar pakaian, HP dan kendaraan untuk melanjutkan kehidupan sandiwara kami. Kupacu mobil Rafa menuju rumahnya yang sementara waktu akan jadi rumahku. Ada perasaan bimbang juga bagaimana bila Ratna atau Fatur anaknya Rafa mengenaliku bukan Rafa. Sesampainya di rumah, yang membukakan pintu bukanlah Ratna melainkan Mbok Yem, pembantu setia keluarga Rafa. Dalam foto-foto yang dipajang di dinding nampak wajah cantik Ratna. Aku pasti bahagia seminggu ini menggantikan Rafa. Ibu belum pulang Pak, Bapak mau minum teh atau kopi? Makanan sudah Mbok siapkan di meja makan, kata Mbok Yem. Lega juga akhirnya, ternyata Mbok Yem mengira aku Rafa. Baik Mbok, makasih. Belum sempat aku membuka sepatu, Fatur keponakanku, anak Rafa satu-satunya langsung menarik tanganku. Pak, temenin Fatur main bola ya. Terus main kuda-kudaan. Sudah malam Fatur, Papa capek, besok saja ya. Nggak mau, pokoknya Papa harus temenin main, kalau tidak Fatur nggak mau tidur malam. Dengan sangat terpaksa aku menemanin keponakanku itu bermain sepuasnya. Bayangan Novi tiba-tiba muncul di benakku. Betapa capeknya dia selama ini mengurus ketiga orang anakku, dia melakukannya tanpa mengeluh sedikit pun. Selesai bermain, aku masih harus menunggu sampai Fatur sampai tertidur dan aku baru bisa mandi. Tidak ada lagi Novi yang menyiapkan handuk dan baju gantiku, aku sekarang melakukannya sendiri. Selesai mandi aku menonton TV sambil menunggu kedatangan Ratna. Bapak nggak makan, Pak, sapa Mbok Yem. Nanti saja Mbok nunggu ibu datang, sebaiknya Bapak makan duluan, ibu kan biasa pulang hampir tengah malam, Bapak bisa kena sakit mag kalau menunggu ibu pulang, saran Mbok Yem kepadaku. Benar juga, sampai jam 22 Ratna belum juga pulang, akhirnya ku santap juga makanan yang sudah disiapkan Mbok Yem sejak tadi, rasanya hambar dan dingin sangat berbeda dengan masakan Novi istriku. Istriku pintar masak dan bikin kue, di hari libur pasti disempatkannya membuat sendiri kue-kue yang lezat. Akhirnya aku tertidur juga, karena seharian capek kerja ditambah lagi menemani Fatur main kuda-kudaan. Aku terbangun dari tidurku karena merasa kedinginan, pastes ternyata aku lupa tidak memakai selimut, biasanya istriku Novi yang memakaikan selimut jika aku lupa memakainya. Kulihat di sampingku tertidur seorang wanita bergaun tidur putih. Hampir saja aku berteriak ketakutan, kupikir penampakan di sampingku sejenis makhluk halus. Bergaun putih, muka pucat putih kayak topeng. Benar-benar membuatku terkejut. Ternyata setelah kuperhatikan lebih dekat dia adalah Ratna. Tidurnya terlentang seperti mayat, muka pakai masker krim yang tebalnya 1 cm ditambah irisan mentimun di matanya. Akhirnya kulanjutkan tidur juga, dalam hati aku berpikir apa enaknya Rafa punya istri cantik dan seksi namun tidurnya tidak lebih dari mayat begini, masih mending Novi istriku yang dengan lembut dan penuh kasih sayang memperlakukan aku di atas ranjang. Bangun tidur tidak kulihat Ratna di sampingku. Mungkin dia sedang mandi, ku dengar bunyi gemericik shower di kamar mandi yang ada di kamar. Segera saja aku menuju kamar mandi bawah untuk mandi. Setelah mandi aku masuk kamar dan kulihat Ratna sedang berdandan untuk ke kantor. Pak, sarapan sama Fatur ya, Mama ada meeting pagi-pagi, nggak sempet sarapan. Oh ya Pak, mulai nanti malam Mama ada dinas luar kota selama 1 minggu, baik-baik ya di rumah. Aku pun mengangguk serta beranjak turun untuk sarapan. Saat sedang menyantap sarapan, Ratna keluar dari kamar menuruni anak tangga, tampilannya sangat cantik, seksi dan wangi. Berangkat dulu ya Pak, Fatur jangan nakal ya, Mbok jaga rumah baik-baik. Sambil menciumku ia beranjak menuju mobil meninggalkan bekas lipstik di pipiku. Ternyata kecantikan dan keseksiannya hanya untuk orang lain, bahkan suaminya pun tidak ada waktu untuk menikmatinya. Malang sekali nasibmu Rafa kakakku.
Sesampainya di kantor, pertama kali yang kulakukan adalah menelpon Rafa, saudara kembarku. Fa, tidak perlu menunggu sampai seminggu, barter ini selesai di sini saja ya. Aku tidak kuat, kataku pada Rafa. Hahaha, sudah kuduga kamu pasti akan menyerah, Vi. Okelah, kita bertemu siang ini di kantin biasanya. Aku dengar gelak tawa Rafa di ujung telepon sana. Sesampainya di rumah, seperti biasa dengan senyum indahnya, Novi menyambut kedatanganku. Melepas sepatuku, kaos kakiku, dan menyiapkan air hangat untuk mandiku serta menemaniku makan malam. Masakan istriku yang masih hangat terasa begitu nikmat di lidahku. Meski baru sehari aku tidak merasakannya, serasa setahun aku tidak menikmati masakan lezat itu. Kulihat bola matanya lebih dalam, kulihat sorot mata kelelahan. Istriku, ternyata begitu berat pekerjaanmu di rumah selama ini. Merawat ketiga anakku ditambah aku yang seolah-olah menjadi anak keempatmu yang masih serba dilayani sehingga tidak ada waktu untuk sekedar merawat tubuhmu. Saat selesai salat Isya berjamaah dengan istriku, seperti biasa ia meraih tanganku untuk diciumnya dengan mesra. Oh, kurasakan tangan yang dulu begitu halus kini telah berubah sedemikian kasar dan kurus, pastilah karena kerja kerasnya di rumah selama ini. Kucium tangan suci ini, bagiku ini adalah tangan suci kedua setelah ibuku. Maafkan aku istriku, anak-anakku, aku selama ini hanya bisa menuntut ini dan itu bahkan begitu pengecut untuk sekedar mengutarakan unek-unekku. Selalu membanding-bandingkanmu dengan wanita lain. Suami macam apa aku ini, yang hanya tahu mencari uang tanpa memikirkan keluarga. Sebelum tidur, aku dan Novi berdiskusi banyak hal. Aku menyampaikan keluhanku padanya dengan cara yang halus tanpa menyinggung perasaannya. Setengah merayu dan memujiku katakan padanya bahwa aku ingin melihat dan menikmati tubuh indahnya, dengan memberikan sebuah hadiah yang kubeli sepulang dari kantor tadi. Dek, aku punya hadiah untukmu, kataku sambil menyodorkan bungkusan kado berwarna biru. Warna kesukaan Novi. Dengan terkejut dan mata berbinar-binar Novi membuka kadonya. Wah, surprise nih mas. Boleh aku buka sekarang? Tanyanya tak sabar. Ya, semoga Dek Novi suka dan mau memakainya malam ini, kataku sambil mengedipkan mata. Dengan terburu-buru Novi membuka. Roman muka yang begitu gembira ketika Novi melihat Raffi membelikan setengah lusin lingerie seksi pengganti daster batiknya yang lusuh. Novi memeluk Raffi dengan malu-malu dan berkata, terima kasih mas, aku pasti pakai malam ini. Aku juga menyarankan kepada Novi untuk mengambil seorang pembantu rumah tangga dari sebuah yayasan. Tujuanku agar Novi tidak terlalu kelelahan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak kami. Sehingga Novi masih mempunyai waktu luang untuk merawat diri, ke salon, berolahraga dan membaca buku kegemarannya. Novi sangat gembira sekali, dan permasalahan di keluarga kami telah tersolusikan. I love you, Novi, kataku sambil memeluknya. Terima kasih sudah menemani dan mengurus aku dan anak-anak selama ini. Ku kecup keningnya dan tidak terasa meleleh air mataku, telah kutemukan apa yang selama ini aku cari-cari.